dari masjid kaki kiri tapi masukin sendal kaki kanan, nah, kotor dong kalau gitu. Nggak, injak sendalnya. Sama baik lah. Nggak, bener. Nah gimana, kaki kiri antum injak sendalnya, nggak, jangan dimasukin, kaki kiri jangan dimasukin. Nah begitu. Sekarang sebaliknya, antum mau masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Tapi ngelepas sendal harus kiri dulu. Nah, gimana tuh? Nah, salah kalau kayak gitu. Injak dulu baru masuk. Paham caranya? Ya, jadi ngelepas sendal kaki kiri dulu, tapi injak dulu sendalnya. Kaki kanan nanti baru masuk ke masjid. Ngerepotin nggak? Hah? Mungkin repot. Tapi kalau antum amalkan, antum perhatian sama perkara yang kecil kayak gini, insya Allah sunnah-sunnah yang besar antum nanti sanggup untuk ngamalinnya. Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nggak, maksudnya sunnah bukan berarti dilakukan berpahala ini. Maksudnya itu ajaran Rasul. Antum gak usah pikirkan masalah hukumnya mustahab atau wajib. Yang penting itu ajaran Rasul, amalkan semampunya. Yang ketujuh. Yang ketujuh sebenarnya belum jadi pembahasan arjen antum, cuma nggak apa-apa kita baca aja ya. Tatahurul mar'ati tatahurul mar'ati bil miski qabla ghuslil haidi. Perempuan bersuci dengan menggunakan misk, minyak wangi, sebelum mandi dari haid. Mau dibaca nggak? Nggak usah ya. Belum butuh kayaknya antum. Poin ketujuh tadi, perempuan mencuci kelaminnya dengan misk. Misk itu minyak wangi sebelum mandi dari haid. Langsung poin 8 aja. Ke-8, al-hirsu ala ghuslil jumu'ati. Bersemangat dalam mandi Jumat. Jadi mandi wajib itu enggak selalu harus nunggu antum ihtilam. Enggak selalu harus nunggu antum mandi mimpi basah. Ya, tiap mau berangkat sholat Jumat juga lakukan mandi sebagaimana mandi janabah walaupun antum tidak junub. Fa fi sahihain An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati. Mandi, yakni mandi wajib. Mandi yang pakai niat ibadah. Pada hari Jumat wajib ala kulli muhtalimin. Bagi setiap yang sudah baligh. Mandi hari Jumat dengan mandi janabah walaupun antum tidak junub. Ya, kata Rasulullah SAW, wajibun ala kulli muhtalim. Wajib atas orang yang sudah mandi sudah mimpi basah. Enggak wajib ya. Ini hadis ini wajib. Di hadis lain Rasulullah SAW katakan mandi wajib, mandi Jumat afdal. Mandi Jumat lebih utama. Nah, kalau dikumpulkan dua hadis tersebut berarti mandi Jumat hukumnya sunnah. Cuma sebisa mungkin tadi anak katakan, antum gak perlu lihat hukum. Kalau itu ajaran Rasulullah SAW, amalkan semampunya. Ya tapi jangan, rugilah. Di lafaz ini wajib, di hadis yang lain Rasul katakan mandi Jumat afdol, lebih utama daripada tidak mandi. Berarti ada kebolehan tidak mandi. Nah, menyimpulkan hukum mesti lihat seluruh hadisnya. Kalau antum baca hadis ini doang, ya kita katakan mandi wajibun ala kulli muhtalim, kata Rasulullah SAW. Nah, ala kulli hal, apapun hukumnya antum tetap amalkan. Jadi sebelum berangkat Jumat, antum mandi, jangan cuma mandi biasa. Niatkan ibadah, niatkan janabah, mandi janabah walaupun tidak junub. Rawal Bukhari fi sahihi an Abdullah bin Umar. Beliau bawain riwayat lain dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala. Perhatikan. Idza jaa ahadukumul jum'ata, jika salah seorang dari kalian menghadiri salat Jumat, falyaktasil. Kata Rasulullah SAW, maka mandilah. Yang ke-9, ta'jilul iktisali minal janabati, menyegerakan mandi dari janabah. Kalau junub, maka mandi wajib disegerakan. Ya, nomor 9, menyegerakan mandi dari janabah, dari junub.
Fa fi sahihan an Ibnu Umar anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun. Umar bin Khattab nanya, apakah kita boleh tidur dalam keadaan junub? Kata Rasulullah SAW, na'am, idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junub. Kalau sudah wudu boleh tidur kalau memang dingin kondisinya. Tidur dalam keadaan junub. Lihat hadis lain. Fa fi sahihain an Aisyah qalat kana Nabi SAW, Nabi itu idza arada an yanam, jika beliau ingin tidur wa huwa junub, dalam keadaan beliau lagi junub, ghusala farjaha, beliau cuma cuci kelaminnya, wa tawaddoa lis-shalah, lalu beliau wudu untuk sholat. Berarti boleh antum tidur dalam keadaan junub kalau nanti sudah beristri. Tapi sebelum tidur wudu. Ya, nanti paginya tinggal mandi. Nah, tapi di sini rawat Nasai, meriwayatkan Imam Nasai bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Aisyah, dari Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana Nabi SAW idza arada an yakul. Ya, jika beliau ingin makan, au yanam, atau ingin tidur, wa huwa junub, dalam keadaan beliau junub, tawaddoa wudu'a lis-shalah, beliau berwudu seperti wudunya salat walaupun tidak mandi. Ya. Tapi ala kulli hal, antum menyegerakan mandi junub, misalnya habis mandi basah, atau nanti kalau sudah beristri setelah berhubungan, menyegerakan mandi junub lebih disukai. Karena kalau antum dalam keadaan junub, apa yang nggak boleh dilakukan dalam keadaan junub? Baca Quran. Nah, kalau antum sudah mandi lebih aman. Pokoknya habis junub langsung mandi. Itu adab mandi. Kita ulang lagi dari awal. Apa aja tadi? Yang pertama tadi apa? Baca bismillah ketika. Yang kedua. Yang ketiga. Perhatikan tadi, apa kaidahnya? Kalau apa-apa yang tidak boleh dilihat, maka juga tidak boleh dipegang, disentuh. Yang keempat. Yang kelima. Yang syar'i. Yang keenam, berkanan ketika mandi. Yang ketujuh, yang kedelapan, dalam mandi Jumat. Mandi Jumat. Yang kesembilan, benerin itu, menyegerakan mandi dari janabah. Salah antum tadi. Masih ada waktu, kita lanjut. Adabul libas, adab berpakaian. Gimana sih seorang muslim hendaknya berpakaian? Udah? Dari tulis adab berpakaian? Yang pertama, ad-du'a'u inda labsil jadid. Berdoa kalau pakai baju baru. Jadi baju baru ada doanya. Berdoa tatkala memakai baju baru. Rawat Tirmidzi wa qala Hasan gharibun sahihun an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW idza tajadda thawban, kalau beliau baru pakai baju baru, sammahu bismih, beliau kasih nama bajunya.
Imamatan atau komisan, baik sorban, baik gamis. Beliau kasih nama. Nah, ini diantara perkara yang Rasulullah SAW jadi kebiasaan beliau. Baju-baju beliau ada namanya. Imamah beliau ada namanya. Pedang beliau ada namanya. Kendaraan beliau pun ada namanya. Iya. Antum tahu gak? Di barat diteliti bahwasanya ini diantara yang dianjurkan oleh ilmuwan orang-orang barat, yaitu memberikan nama kepada benda-benda mati. Ini lebih ngasih lebih ngasih kesan positif bagi pemiliknya. Beda kalau antum misalnya beli handphone, antum kasih nama dia misalnya Zaid, sama antum beli handphone aja udah. Biasanya yang sudah diberi nama akan lebih dirawat. Ini diteliti sama orang barat loh. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah lakukan 1400 tahun yang lalu. Kasih nama lah. Nama yang bagus dan panjul. Pakai nama-nama Arab. Misalnya antum suka dengan Hamzah. Antum kasih nama apa? Antum kasih nama Hamzah. Pakai baju yang antum anggap bagus. Bahkan Anda tambahkan di penelitian barat tadi, termasuk orang-orang barat menyarankan untuk melakukan ini, memberi nama kepada benda-benda, termasuk diantaranya adalah hewan-hewan. Rasulullah SAW pas tadi, onta beliau ada namanya. Siapa nama onta beliau? Tahu gak? Qaswah namanya. Nah, orang barat sudah meneliti bahwasanya hewan yang dikasih nama, bahkan hewannya lebih cenderung tidak stres. Itu riwayat palsu, bukan Mu'ad. Mu'eza. Tuh bayangin aja Mu'eza gimana tulisannya Mu'eza. Masa Rasul nulis Arab yang bukan nulis ya, maksudnya Rasul kan Arab tulen lah. Masa namanya kayak bukan nama Arab, Mu'eza. Rasul nggak melihara kucing. Yang diriwayatkan melihara kucing, bukan melihara kucing ya, suka sama kucing siapa? Abu Hurairah. Dia bukan pelihara kucing, dia kalau lagi jalan ketemu anak kucingnya dimain-mainin. Bukan dia pelihara, taruh dalam rumah. Kalau taruh dalam rumah antum tahu lah, kencingnya, nya banyak mudaratnya. Dan entah dari mana tuh ajaran kita agak berlebihan sama kucing untuk muslim Indonesia nih. Nabrak kucing sial. Bener gak nabrak kucing sial? Nggak bener. Kalau nabrak kucing kubur gak? Kubur. Tapi bukan gara-gara takut sial. Kubur supaya apa? Antum nabrak kucing nih, mati. Kubur gak? Kubur. Gara-gara apa? Iya, takut bikin bau orang. Ya, antum jadi bikin masalah. Antum yang nabrak, antum gak kubur, orang kebauan. Antum kubur atau antum buang kemana ke tempat pembuangan yang memang di situ udah bau busuk, nggak apa-apa. Tanpa harus dikubur, dibakar misalnya boleh. Nabrak, sengaja gak? Oh enggak, kalau antum sudah rawat semampu mungkin nggak apa-apa. Melihara hewan diizinkan oleh syariat. Sebagaimana adiknya Anas bin Malik, dia pelihara burung. Adiknya Anas bin Malik pernah nangis di depan burungnya yang mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, madza fa'alan nugair, katanya. Abu Umair panggilan buat adiknya Anas bin Malik. Wahai Abu Umair, kenapa dengan si burung kecil ini? Rasulullah SAW nggak apa-apa mengizinkan untuk pelihara burung. Kalau dirawat mati ya udah. Yang nggak boleh antum matiin hewan secara sengaja. Di hadis kan ada perempuan yang dia ngurung kucing. Kucing yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi dikurung. Itu jadi penyebab masuk neraka. Ini bukan masalah kucingnya, sikapnya. Antum lakuin itu sama anjing sama aja, berdosa. Apa? Antum ngurung, kemudian nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati di dalam. Kalau nggak mau ngasih makan, nggak kasih minum, ya lepas gitu loh. Budak, maksudnya budak? Ya nggak boleh, apalagi budak. Babi, boleh nggak gituin babi? Nggak boleh. Makhluk-makhluk hidup antum harus perlakukan dengan ihsan. Nanti antum belajar hadis arba'in, hadis ke-17 itu. Disuruh memperlakukan ihsan kepada seluruh benda.
Inilah indahnya muslim, ya. Jadi bukan karena sakralnya si kucing itu. Ah, itu gara-gara hadis itu orang Indonesia mengira, wah kucing ini hewan yang harus disayang. Kalau ditabrak dikapanin, antum bayangin dikapanin. Ngapain coba dikapanin? Kita kubur aja. Ah, di sisi lain kalau antum berbuat baik sama hewan, ya bisa jadi sebab masuk surga. Pernah dengar nggak cerita pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum apa? Anjing. Tapi ingat, ini bukan karena anjingnya, bukan karena ngasih minum anjingnya. Ini karena ini pelacur, ya, melakukannya sungguh-sungguh, melakukannya ikhlas. Perhatikan, dia ngapain? Enggak, Bani Israel dia mungkin Islam. Bani Israel saat itu orang Yahudi. Yahudi sebelum turun Kristen, ya mereka Islam ya, mereka Muslim. Sebelum turun Nabi Isa. Dia nolong anjing yang kehausan. Dengan cara apa? Dia masuk ke dalam sumur, sepatunya dijadiin gelas buat wadah airnya. Jadi pas di bawah, dia ciduk airnya pakai sepatu. Digigit, dia naik ke atas. Lihat, berusaha sungguh-sungguh gak? Disukai untuk berusaha sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jadi dia nggak bantuin secara asal-asalan. Yang kedua, dia lakuin kebaikan itu sama siapa? Anjing. Anjing bisa balas budi gak? Anjing nggak bisa gak nanti dia beliin antum rumah, dia beliin, bisa gak? Nggak bisa. Lihat, perhatikan, berarti dia melakukannya tanpa pamrih kepada makhluk. Ini yang bikin besar amalannya, bukan si anjingnya, bukan si minumannya. Jangan antum berpikir, minum khamr bunuh orang habis itu kasih minum anjing. Nggak bisa kayak gitu. Ya, ini masalah keikhlasannya. Sekarang coba antum bayangin, antum nolongin pembesar di kota antum. Jadi di tetangga antum ada orang kaya. Ada orang kaya kehausan dan sebagainya. Antum tolongin dia. Pasti di hati antum sedikit ada pemikiran, wah ntar dia bakal gitu kan. Timbul tuh pikiran kayak gitu. Beda dengan ketika dia nolong anjing tanpa pamrih. Ya, perhatikan di situ. Jadi masalah memberi minum anjing itu besar pahala Allah kasih kepada pelacur tersebut karena tanpa pamrih dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Begitupun tadi masalah mengurung kucing. Ya, ini bukan karena sakralnya kucing, tapi murni karena perbuatan buruknya. Ya, yang dia menyiksa hewan. Kalaulah anjing yang disiksa sama. Ya, jadi tidak ada sakralnya kucing dalam akidah kaum muslimin. Kalau antum tabrak kucing mati, ya udah kubur. Hanya sebatas karena takut bikin bau. Gak perlu dikafanin, diiketin. Ya, pakai baju antum lagi. Dibuang boleh, asal jangan bikin bau orang aja. Enggak lah, yang penting jangan bikin bau orang. Antum nabraknya nggak sengaja, kecuali antum tabrak sengaja ya. Kalau antum tabrak sengaja, babi aja juga dosa. Nabrak babi sengaja misalnya, itu dosa tetap. Kalau kucing antum tabrak dengan tidak sengaja, ya sudah kubur selesai. Dan sebentar, meyakini ada kesialan ketika nabrak kucing termasuk tatoyur. Tatoyur itu meyakini sesuatu tanpa sebab yang Allah izinkan. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaru syirk. Tatoyur itu syirik. Termasuk perbuatan syirik. Menganggap sial sesuatu. Menganggap sial angka 13. Menganggap sial angka 4. Menganggap sial bulan ini. Menganggap sial bulan itu. Menganggap sial nabrak kucing. Menganggap sial duduk di depan pintu. Menganggap sial duduk di atas meja. Menganggap sial sepatu ditaruh kepala. Dan seterusnya. Pamali-pamali. Tidak ada dalam akidah Islam. Nggak boleh, ngapain? Ya kalau memang ada indikasi bahaya nggak apa-apa. Kalau nggak diganggu ya enggak. Ya kalau dia mau ganggu antum gitu loh. Nah kalau ada rusak di tengah jalan boleh gak tabrak? Kalau mau apa? Nggak mungkin bahaya, rusak takut sama orang. Boleh antum tabrak. Kalau mau dimakan. Tapi harus dengan syarat pas dia ditabrak jangan sampai mati. Bikin dia lumpuh baru sembelih. Kan makanan boleh dimakan kalau disembelih secara syar'i. Nah itu boleh. Hah? Wallahu a'lam. Yang boleh dimakan tanpa disembelih hewan laut. Hewan-hewan laut. Ya, adapun hewan-hewan boleh dibunuh kalau mau dimanfaatkan. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh dibunuh sia-sia. Biarpun itu seekor yang hina seperti anjing atau babi nggak boleh dibunuh sia-sia. Kecuali dia ganggu, ya. Jadi kemana-mana ini ada bolibas dari gara-gara apa nih kok kita jauh banget ngomongin begituan? Oh gara-gara ngasih nama hewan tadi ya.
Antar ada boleh bahasa kita bahas lagi insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.